Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putri Syahnstepu, saya dari kelas TK 6C, NIM 190506237, program studi Teknik Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Virtual Workplace and Location Based Service atau LBS. Virtual workplace adalah tempat kerja yang tidak terletak di satu ruang fisik. Sebaliknya, beberapa tempat kerja terhubung secara teknologi atau melalui internet tanpa memperhatikan batasan geografis. Dengan demikian, karyawan dapat berinteraksi dan bekerja satu sama lain dalam lingkungan yang berkolaborasi dimanapun mereka berada. Virtual workplace mengurangi biaya yang tidak perlu dengan mengintegrasikan proses teknologi, proses orang, dan proses online. Tempat kerja virtual workplace merupakan sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online. Pengaturan operasional dan fungsional suatu kantor virtual memungkinkan pemilik bisnis dan karyawan untuk bekerja dari lokasi dimanapun dengan menggunakan teknologi komputer seperti PC, laptop, ponsel, dan akses internet. Adapun manfaat dari virtual office atau virtual workplace adalah yang pertama, tidak perlu datang ke kantor. Dengan adanya kantor virtual office, para karyawan atau pekerja dapat fokus bekerja di mana saja mereka berada. Karena pada dasarnya virtual office ini tidak memperhatikan batasan geografis, jadi dimanapun mereka berada, mereka dapat bekerja, sehingga produktivitas mereka meningkat karena seluruh pekerjaan yang dilakukan secara online dan target yang dicapai terjamin meski tidak datang ke kantor. Yang kedua, karyawan lebih mudah aktif. Mereka yang bekerja secara virtual lebih mudah aktif karena jika di kantor mungkin mudah jenuh dengan bekerja sepanjang hari, tetapi jika dengan virtual, mereka bisa berolahraga saat capek atau mencari hiburan saat lelah karena mereka bisa bekerja di mana saja mereka berada. Yang ketiga, waktu yang fleksibel. Waktu yang fleksibel ini membuat mereka bisa produktif dengan pekerjaan kantor dan pekerjaan yang lainnya. Mereka bisa membagi waktu mereka dengan bijak. Yang keempat, biaya overhead yang sedikit, yaitu pengeluaran yang dikeluarkan mereka itu sedikit karena dimanapun mereka boleh bekerja. Jika mereka ke kantor, mungkin biaya transportasi akan diperhitungkan juga. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Walau bekerja secara virtual, kita bisa menetapkan rancangan dan capaian kerja tujuannya untuk memudahkan fungsi kita dalam mengawasi serta mengevaluasi tim. Hal ini tentu bisa berpengaruh juga pada kerja dan produktivitas kita, karena tanpa bertemu sekalipun secara langsung, itu tidak menjadi halangan atau sebuah masalah kinerja kita, bisa membuat kita mencapai hal yang kita capai atau target yang kita capai. Adapun layanan komunikasi kantor virtual adalah yang pertama, resepsionis jarak jauh. Sebuah tim pekerja kantor virtual bekerja menggunakan teknologi telepon integrasi dengan perangkat lunak komputer untuk menggantikan resepsionis tradisional. Jadi di sini alat yang kita pakai untuk resepsionis jarak jauh ialah telepon integrasi dengan perangkat lunak komputer. Yang kedua, gedung kantor virtual. Kantor virtual memberi Anda untuk memiliki kantor nyata di kota pilihan Anda, agar dapat digunakan untuk bertatap muka, rapat, pertemuan dengan karyawan lain, atau relasi. Di sini kita dapat memilih tempat di mana kita bisa bertatap muka dengan teman sekerja kita, dengan karyawan lain. Yang ketiga, layanan jawab atau call center, beroperasi dari lokasi terpusat untuk tujuan menerima dan mengirimkan sejumlah besar permintaan melalui telepon. Layanan telepon kantor virtual menjembatani kesenjangan antara Anda dan klien. Yang keempat, kotak suara. Kotak suara adalah teknologi yang menyimpan pesan suara elektronik. Yang kelima, asisten virtual. Sebuah asisten virtual seringkali merupakan sekretaris bagi yang bekerja dari rumah yang jarang bertemu atau bertatap muka dengan klien. Jadi pada virtual office ini
ada asisten virtual yang dapat membantu kita bekerja tanpa bertemu atau bertatap muka dengan klien. Location Based Service atau LBS adalah layanan berbasis lokasi atau lebih dikenal dengan Location Based Service atau LBS, istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan teknologi yang digunakan untuk menemukan lokasi perangkat yang kita gunakan. Aplikasi ini dikembangkan untuk informasi, lokasi kemacetan, cuaca, dan lain-lain. Kemajuan teknologi wireless broadband dan komputasi bergerak terus mendorong kemajuan aplikasi mobil yang bermanfaat. Salah satunya aplikasi LBS ini. Dengan aplikasi LBS ini, maka kita akan mendapatkan informasi data kemacetan, demonstrasi, banjir, dan kecelakaan yang dapat menyebabkan kemacetan panjang. Dengan mengetahui informasi data kemacetan, maka pengemudi dapat menghindar dari kemacetan dan dapat tiba di tujuan sesuai waktu yang diperkirakan dan juga menghemat penggunaan emisi BBM. Jadi secara tidak langsung, penggunaan aplikasi LBS turut serta dalam menghijaukan lingkungan. Location Based Service atau LBS, sederhananya, dengan layanan LBS ini, kita dapat mengetahui posisi di mana kita berada, posisi teman, dan posisi rumah sakit atau pom bensin yang jaraknya dekat dengan rumah kita. Jadi ini sangat membantu kita dalam mengetahui tempat yang ingin kita tuju. Dalam mengukur posisi, digunakan lintang dan bujur untuk menentukan lokasi geografis. Tetapi Android menyediakan geocoder yang mendukung forward and reverse geocoding. Menggunakan geocoder, kita dapat mengkonversi nilai lintang bujur menjadi alamat dunia nyata atau sebaliknya. LBS ini sudah banyak diterapkan oleh banyak aplikasi seperti Gojek, Grab Bike, dan Uber Motor. Konsep yang digunakan adalah para konsumen melakukan order dan sistem akan menampilkan driver yang berada dekat dengan konsumen. Selain aplikasi tersebut, banyak para developer yang membangun aplikasi location based service seperti aplikasi untuk menemukan kos-kosan terdekat, menemukan restoran terdekat, dan lainnya. Seperti yang saya katakan tadi, location based service ini atau LBS ini dapat membantu kita untuk menemukan tempat yang ingin kita tuju, dapat memudahkan kita untuk menuju tempat tersebut. Unsur utama pada LBS atau Location Based Service ini yaitu yang pertama Location Manager atau AP Maps, menyediakan tools atau source untuk LBS. Application Programming Interface atau API Maps menyediakan fasilitas untuk menampilkan, memanipulasi maps atau peta beserta feature lainnya seperti tampilan satelit, street atau jalan maupun gabungannya. Paket ini berada pada COM Google Android Maps. Kedua, Location Provider atau API Location menyediakan teknologi pencarian lokasi yang digunakan oleh device atau perangkat. API Location berhubungan dengan data GPS atau Global Positioning System dan data lokasi real time. API Location berada pada paket Android, yaitu dalam paket Android Location dengan Location Manager. Kita dapat menentukan lokasi kita saat ini, track gerakan atau perpindahan, serta kedekatan dengan lokasi tertentu dengan mendeteksi perpindahan. Contohnya seperti Google Maps yang kita pakai pada saat ini. Komponen Location Based Service atau LBS ialah yang pertama, mobile device, yaitu sebuah alat yang digunakan untuk meminta informasi yang dibutuhkan. Biasanya, perangkat yang memungkinkan yaitu PDA, mobile phone, laptop, dan perangkat lainnya yang mempunyai fasilitas navigasi. Yang kedua, communication network adalah jaringan seluler yang mengirimkan data pengguna dan permintaan layanan. Yang ketiga, positioning komponen untuk pengolahan layanan. Biasanya posisi pengguna harus ditentukan.
Posisi pengguna dapat diperoleh menggunakan jaringan komunikasi atau dengan menggunakan Global Positioning System atau GPS. Selain GPS, media pengambil posisi bisa ditentukan oleh cell tower dan kombinasi antara GPS dan cell tower atau AGPS. Yang keempat, Service and Application Provider adalah penyedia layanan pengguna seluler yang bertanggung jawab untuk memproses tempat terdekat. Provider melakukan proses komputasi seperti menemukan rute perjalanan, informasi tempat terdekat, mencari ke database eksternal yaitu seperti Yellow Page atau Google API untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang kelima, Data and Content Provider, yaitu penyedia layanan informasi data yang dapat diminta oleh pengguna. Penyedia layanan tidak selalu menyimpan seluruh data dan informasi yang diolahnya, karena bisa jadi berbagai macam data dan informasi yang diolah tersebut berasal dari pengembang atau pihak ketiga yang memang memiliki otoritas untuk menyimpannya. Penyedia layanan LBS. Yang pertama, Sprint Navigation. Menyediakan layanan canggih, yaitu memberikan paduan suara untuk para pengemudi kendaraan yang butuh petunjuk jalan dan arah beserta peta pergerakan yang berbasis 3 dimensi. Seperti yang kita gunakan pada zaman sekarang ini pada Google Maps, yaitu Google Maps dapat memandu kita dengan suara, dan pada Google Maps kita dapat melihat posisi kita di mana. Yang kedua, Verizon Caper One memanfaatkan telepon seluler anak-anak sebagai GPS yang akan membantu para orang tua bisa memantau dan mengetahui keberadaan anak-anak mereka. Yang ketiga, NTT Docomo atau iArea menyediakan layanan LBS khusus para pengguna FOMA. Layanan ini meliputi security alert dan juga peningkatan efisiensi logistik bisnis. Cara kerja LBS. Anggaplah sekarang fungsi pencarian telah diaktifkan. Posisi pengguna sebenarnya dari perangkat mobil diperoleh dari positioning service. Hal ini dapat dilakukan baik oleh perangkat menggunakan GPS sendiri atau layanan posisi jaringan yang berasal dari provider atau cell tower. Setelah itu, perangkat mobil pengguna mengirimkan permintaan informasi yang berisi tujuan untuk mencari dan mengirimkan posisi melalui jaringan komunikasi ke gateway telekomunikasi. Yang kedua, gateway memiliki tugas untuk bertukar pesan di antara jaringan komunikasi seluler dan internet. Oleh karena itu, dia mengetahui alamat web dari beberapa aplikasi server dan rute permintaan di spesifik server tertentu. Gateway akan menyimpan juga informasi tentang perangkat mobil yang telah meminta informasi. Yang ketiga, aplikasi server membaca permintaan dan mengaktifkan layanan yang terkait. Yang keempat, kemudian servis menganalisis lagi pesan dan memutuskan mana informasi tambahan selain kriteria pencarian atau restoran Padang dan sebagainya, dan posisi pengguna diperlukan untuk menjawab permintaan pengguna. Selanjutnya, servis akan menemukan bahwa informasi tentang jalan, jarak, dan cara yang diperlukan untuk memeriksa apakah restoran dapat dicapai. Yang kelima, setelah sekarang semua informasi servis akan melakukan buffer, spatial, dan query routing untuk mendapatkan beberapa restoran terdekat. Setelah menghitung daftar restoran terdekat, hasil dikirim kembali ke pengguna melalui internet, gateway, dan jaringan mobil. Yang terakhir, kemudian informasi mengenai restoran akan disampaikan kepada pengguna baik dalam bentuk peta digital. Sekianlah presentasi dari saya ucapkan terima kasih.